berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat malam ini. Kami sudah mendengar kesaksian yang luar biasa, di mana kami melihat betapa kuasa Tuhan hari-hari ini bekerja secara luar biasa. Apa yang kami tidak pernah pikirkan, Tuhan sudah sediakan. Bahkan kami melihat ketika kami mencintai Tuhan, kami punya rasa hubungan yang dekat bersama Tuhan. Kami tahu Tuhan hari-hari ini ada rahasia besar yang sedang Kau nyatakan. Kami nggak mau padamkan roh kami di saat masa tersulit ini Tuhan, di mana iblis memaksa untuk kami kehilangan semangat, untuk kami mundur dari Tuhan. Tapi sekali lagi kami percaya Tuhan, kami harus punya mental yaitu tidak mudah menyerah menghadapi situasi yang sulit. Terima kasih kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, amin. Ya. Shalom semuanya, terima kasih buat kesaksian Bu, siapa tadi? Meki ya, namanya itu mirip sama saya. Nama saya, nama Cinanya itu Mei gitu ya. Jadi saya waktu terima nama Meki, ternyata namanya cuma tinggal digeser huruf belakangnya, itu sudah nama saya ya. Kita percaya bahwa malam ini kita sudah dengar kesaksian yang luar biasa. Saya percaya Bu Meki, anak-anak ya, bayangin saudara kalau hari-hari ini kita bisa bawa jiwa-jiwa seperti Bu Meki, dia berencana menyekolahkan anaknya sampai sekolah Alkitab. Banyak loh orang yang sudah jadi Kristen sejak lahir, KTP, jadi Kristen puluhan tahun. Jarang yang punya planning menyekolahkan anak di sekolah Alkitab. Apalagi kalau orang Kristen yang sudah sukses kaya raya. Pasti anaknya nggak mungkin dipilihkan jurusan sekolah Alkitab. Pilihnya apa jurusan sekolahnya? Ya pasti pilih yang jurusan bisnis, ya IT, yang hari-hari ini. Dan kita percaya hari-hari ini bukan hebatnya saudara bisa jadi orang sukses ya. Saya banyak mendengar orang-orang yang hari-hari ini yang biasa-biasa, yang tadinya bukan siapa-siapa seperti Daud, seperti Yusuf ya, yang tadinya budak, yang tadinya bekas tawanan penjara, yang tadinya difitnah orang nggak bisa apa-apa, Daud yang cuma punya 2-3 ekor ya kambing domba yang enggak siapa-siapa saudara. Mungkin yang Daud seperti Daud kecil yang hari ini enggak punya kekuatan apa-apa ya. Bahkan mungkin saudara seperti ngalami seperti Ayub yang diaibkan orang, yang dihakimi orang karena banyak berdosa, ngalami banyak masalah. Justru Tuhan pakai orang-orang ini secara luar biasa. Kata kuncinya apa hari-hari ini? Jangan pernah padamkan roh kita di masa sukar. Semakin kita punya roh yang menyala-nyala di masa sukar, Tuhan itu akan memilih hidup saudara. Tuhan itu akan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya hari ini punya roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Itu enggak main-main. Hari-hari ini kita makin lihat ya, semakin nanti Tuhan lihat pembedaan antara orang yang punya roh menyala-nyala sama daging yang menyala-nyala, jelas. Hidupnya akan dibedakan secara luar biasa. Kita sering nggak lihat hidup di dunia aja. Ketimpangan antara orang kaya sama orang miskin. Itu kayak apa? Bumi dan langit. Ya, yang miskin sekali sampai nggak bisa punya rumah, tidur di tengah jalan dan sebagainya. Coba orang kaya. Kemarin anak saya menunjukkan YouTube ya, di TikTok di mana siapa orang kaya di India yang menikahkan anaknya itu. Aduh, siapa namanya? Hambani ya. Saya bingung namanya. Aduh, lihat ini Mas, katanya. Berliannya berapa, Katanya 54 karat, 120 karat. Ini semua berlian loh. Maka kalau dihitung ini semua berliannya aja. Satu kalung ini 1 triliun, Belum yang lain, belum ini. Itu satu orang, pakai berlian 1 triliun. Belum kepalanya.
Itu waduh itu luar biasa, itu orang kaya. Nah, coba saudara lihat ya, orang dunia perbandingannya hari ini dalam hati saya gini ya, percuma mati tidak pernah dibawa. Ya saya ngomong, tapi mati itu tidak dibawa. Biarpun 1 triliun maupun 2 triliun perhiasan aja, mati nggak pernah dibawa. Apakah dengan kekayaannya itu dia tahu bahwa hidupnya misalnya ya besok hidupmu akan diambil, pulang visanya habis. Apa yang bisa diperbuat dengan berlian 1 triliun? Apakah itu bisa dijual memberi keselamatan? Hari-hari ini kita jangan pernah melihat keadaan. Percayalah, kalau hidupmu, rohmu itu menyala-nyala, sementara dagingmu hari ini bukan daging yang menyala-nyala, Tuhan itu akan bedakan. Nanti benar-benar keadaan orang yang punya standar roh yang menyala-nyala, hidupnya itu pasti dibawa Tuhan, bukan hanya melihat terobosan yang sebiasa-biasa, tapi yang luar biasa. Dari keadaan yang bukan siapa-siapa Tuhan akan angkat, itu pasti. Tapi fokus kita hari ini, jangan terus kejar yang namanya terus perkaya aku, terus perkaya aku. Nah, kita percaya hari ini ya, tadi sementara saya mau khotbah, ada orang yang konseling sama saya, Bu, saya ini ngalami keadaan hancur keuangan, bisnis hancur, Bu. Saya sudah menekuni setahun ini, saya bawa dalam doa, Bu. Tapi saya sudah tidak kuat nahan ruginya. Bayangin, Bu, dengan buka toko setiap hari, setiap bulan, itu minus. Dan itu pertama awal-awal saya masih bisa menutup minus dengan tabungan saya. Tapi selang beberapa saat ini tabungan saya sendiri sudah semakin minus, Bu Eli, mendekati minus. Saya sudah jual beberapa aset. Itu pun keadaan usaha, tidak melihat bagaimana saya untung. Bu, BEP aja, itu sudah puji Tuhan. Asal jangan minus, Bu Eli. Kalau minus itu tekor dari tabungan saya. Lama-lama kan habis, daripada terus tekor tabungan saya, lebih baik saya tutup toko, saya hidup dari tabungan. Ya benar juga. Tapi saya cuma bilang gini, hari ini coba bangun iman. Bagaimana, Bu, imannya? Bapak hari ini sudah tidak punya kemampuan. Bapak tidak punya hari ini apa yang bisa membuat Bapak bangkit. Coba Bapak mulai berkata sama Tuhan, Tuhan, aku sudah tidak punya kemampuan, tapi aku percaya hari ini bukan dari apa yang aku punya, tapi aku berjalan dengan apa yang Tuhan punya. Hari ini kita nggak punya apa-apa, saudara. Semua orang mungkin hari ini sudah rumah nggak punya, apa-apa nggak punya. Tapi kita lupa bahwa kita punya hari ini Tuhan yang punya segalanya. Makanya punya iman. Tuhan, aku berjalan dari hari ke hari. Bukan dari apa yang aku punya. Aku nggak punya rumah. Aku sudah nggak punya pekerjaan. Aku sudah nggak punya ini dan punya ini. Nggak punya deposito lagi, Tuhan. Tapi aku berjalan dengan iman dari apa yang Tuhan punya. Kalau dari apa yang Tuhan punya, kira-kira kita cukup enggak? Tuhan pasti mencukupkan, lebih dari cukup, karena yang Tuhan punya itu sumber yang tidak terbatas. Makanya mulai malam ini, yuk roh kita harus menyala-nyala. Keadaanmu boleh hancur, tapi kita berjalan dengan iman dari apa yang Tuhan punya. Jangan berjalan dengan apa yang kita punya terus, kita tidak akan pernah bangkit. Semakin kita berjalan dengan yang kita punya hari ini, yang serba sedikit, serba pas-pasan, serba kekurangan, kita makin punya iman nggak? Nggak bakal. Saudara makin terpuruk, sementara Tuhan memberi mujizat, itu tergantung dari iman. Kalau imanmu nggak berdiri teguh, rohmu nggak menyala-nyala, terus hidup mengikut Kristus hanya kejar daging, maka kita nggak akan lihat mujizat dan terobosan. Malam ini kita lihat dulu sebelumnya, lihat ya, Amsal 12 ayat 7 itu ayat yang bagus yang baru saya dapat sebelum memulai khotbah ini. Amsal 12 ayat 7. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi.
Nanti perbedaannya lihat ya, orang yang hari ini tidak pernah serius sama Tuhan, itu arahnya semua dijatuhkan dan tidak ada lagi. Tetapi rumah orang benar akan berdiri tetap. Rumah itu berbicara saudara dan seisi rumah. Ketika kita menjadi orang benar, kita jadi seorang istri penolong yang benar, punya seorang suami, punya iman yang benar, percayalah. Kalau firman Tuhan berkata, rumah orang benar itu enggak pernah jatuh, malah berdiri tetap. Artinya rumah orang benar pasti berdiri tetap selamanya. Orang fasik akan jatuh dan tidak ada lagi, tapi orang benar berdiri tetap. Pastikan kalau janji Tuhan berdiri tetap di tengah masa sukar ini, kira-kira saudara hari ini perlu takut nggak? Nggak perlu takut. Tuhan itu pasti akan berpihak pada saudara. Dia akan mengangkat saudara yang sedang jatuh dengan kemampuan, apa yang dia punyai, dia akan cukupkan semuanya. Pastikan malam ini siapa yang lagi terjatuh usahamu, terjatuh pekerjaanmu, terjatuh dalam rumah tangga kesehatan, pastikan malam ini kita tidak akan pernah roboh dalam bencana, tapi kita akan berdiri tetap. Pastikan malam ini punya roh yang menyala-nyala. Kita buka 3 hal. Apa yang menghalangi rohmu hari ini padam di masa sukar? Pastikan 3 langkah ya. Saya siapkan ayat ini tadi sore setelah selesai pulang ibadah di Jakarta. Saya masih pulang itu masih ketemu 1 orang konseling ya. Setelah konseling saya masih harus melayat ya di mertuanya jemaat yang meninggal. Dan setelah itu baru siap-siap pulang Zoom. Tiba-tiba di tengah perjalanan itu Tuhan itu mengubah khotbah yang sudah saya rangkum-rangkum, Tuhan rubah. Dan ayat ini yuk kita buka. Yang pertama yaitu jangan mencintai dunia lebih dari Tuhan. Pastikan orang yang bisa padam rohnya kalau hari ini saudara mencintai dunia itu lebih dari Tuhan. Pastikan prioritas kita Tuhan. Kadang-kadang kehendak Allah sama kehendak saudara. Saudara lebih memperjuangkan mana? Kehendak saudara. Itu sebabnya orang yang memperjuangkan kehendaknya dibanding kehendak Allah, mereka akan mengalami kehancuran. Gak mungkin orang yang hidup di dalam roh yang menyala-nyala, hidupnya pasti bilang gini, iya Tuhan, sekalipun aku dalam keadaan yang tersulit, tapi kalau ini memang kehendak-Mu untuk aku masuk dalam rencanamu yang besar, aku tidak akan pernah segan-segan lagi untuk menjalaninya dengan mengucap syukur dan bersuka cita. Itu ciri orang yang rohnya tidak pernah padam. Tapi berapa banyak orang ketika kehendaknya mulai kacau balau, supaya menggenapi kehendak Allah, mereka mulai protes, marah sama Tuhan. Mulai menidurkan jam doa, mulai memadamkan rohnya, tidak semangat lagi untuk beribadah. Orang yang hari ini gabung di Zoom ini, ya, walaupun saudara capek, walaupun saudara mungkin hari ini banyak persoalan hidup, tapi saudara komitmen untuk ikut Zoom malam ini ciri orang yang hari ini memadamkan dagingnya, dan mereka mulai hari ini menghidupkan rohnya. Untuk apa? Karena setiap kali ibadah, setiap kali saudara mengikuti ibadah, mendengar firman, saudara sedang memberi makan roh. Roh ini kalau nggak diberi makan, lama-lama pasti padam. Sama, kita kalau nggak makan lama-lama mati, enggak saudara? Coba, saudara setiap hari nggak usah kasih makan, setiap hari nggak makan, kira-kira mati enggak saudara lama-lama? Sama, kalau roh ini tidak pernah diberi makan firman, kira-kira roh ini akan padam nggak?
Jelas, kalau roh yang padam, maka kedagingan kita yang akan menyala-nyala. Makanya hari ini perlunya saudara bergabung dalam ibadah dengan firman. Walaupun itu mengorbankan waktu, tapi itu penting buat kita. Hari-hari ini orang yang dicari Tuhan adalah orang yang hari ini mencintai Tuhan. Itu lebih dari dunia. Kalau kita berkata, Tuhan mana hakku, enggak. Orang yang punya roh itu selalu berkata gini, Tuhan, aku enggak mau nuntut hakku. Aku akan setia melakukan kewajibanku. Tanpa saudara menuntut hak, ketika kita setia melakukan kewajiban kita sebagai orang benar, otomatis hak orang benar itu tidak akan pernah ditunda-tunda oleh Tuhan. Bahkan dia pasti memberi dengan segala kelimpahannya. Yang kedua, yaitu fokus dengan yang tidak kelihatan atau kekal. Nanti kita bahas satu persatu. Banyak orang padam rohnya karena fokusnya dengan yang kelihatan terus. Ya, yang dilihat rekening koran, tabungan. Tuhan, enggak punya kerjaan Tuhan, usaha sepi. Terus itu dilihat. Semakin saudara melihat fakta, semakin saudara yang melihat kenyataan hidup, maka percayalah, roh kita enggak akan pernah menyala-nyala. Tapi kedaginganmu yang akan semakin saudara tahu, daging ini semakin berteriak, daging ini semakin merasa bahwa Tuhan tidak cinta, Tuhan tidak peduli, daging ini akan semakin ketakutan. Dan kalau itu ya roh ketakutan itu dominan, maka roh kepercayaan saudara sama Tuhan itu semakin turun. Yang kita bangun hari-hari ini manusia roh itu membangun percaya kepada Tuhan. Tapi berapa banyak anak Tuhan di masa sukar bukannya membangun percaya tetapi membangun takut. Takutnya makin hari diperbesar, khawatir diperbesar sampai perlu obat depresi karena takut khawatir melebihi rasa percaya kepada Tuhan sehingga kita memadamkan roh yang ada di dalam hidup kita. Maunya kita hari ini yang Tuhan mau apa? Di tengah masa sukar kita tetap berkata, orang yang punya roh menyala gini, aku tidak takut bahaya. Sekalipun hari ini badai menerpa rumah tanggaku, badai menerpa keuanganku, aku tidak takut bahaya. Sebab aku tahu gada, tongkat, perlindungan Tuhan dengan tiang awan, tiang api, mana pemeliharaan Tuhan dengan mana air, itu setiap hari selalu disediakan buat orang benar. Itu ciri orang yang rohnya menyala-nyala. Tapi kalau orang yang hari ini fokus dengan yang kelihatan, dagingnya yang menyala-nyala, orang ini akan cenderung memandang Tuhan dan prosesnya itu selalu berpikir negatif. Orang tidak ditolong-tolong Tuhan, saudara berpikir ikut Tuhan itu lemot. Cari paranormal lebih cepat. Nah itu roh kalau hari ini hidupmu hanya lihat yang kelihatan, percayalah, responmu di dalam Tuhan itu pasti salah. Cara berpikirmu hari ini tentang proses Tuhan yang indah, yang baik, yang menguntungkan akan berubah. Saudara berpikir bahwa proses Tuhan itu bukan sesuatu yang luar biasa. Oh sangat. Jangan pernah takut dengan proses. Proses itu seharusnya saudara bersyukur. Siapa yang tengah mengalami proses badai yang besar, bersyukurlah karena proses badai yang besar itu sangat baik buat orang benar, sangat baik buat rohmu tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Yang ketiga, andalkan kekuatan Tuhan. Semakin kita hari ini mengandalkan kekuatan kita, kita semakin roh kita ini semakin padam. Orang yang pakai kemampuannya akan semakin tidak berdaya. Orang yang pakai akal pikirannya semakin hari ini stres, depresi. Bahkan akal ini lama-lama ya, kalau otak ini dipaksa berpikir terus putus loh saudara.
Ya, berapa banyak orang yang hari ini ada kejadian seorang ibu rumah tangga yang ditinggal suaminya selingkuh. Awal-awalnya masih waras, saudara. Tapi karena terlalu merenung dengan kekuatannya, dia berkata, "Ndak mungkin suamiku kembali, ndak mungkin." Setiap hari dia berkata, "Ndak mungkin, ndak mungkin." Suatu kali dia stres, dia keluar dari rumah sambil pakaiannya telanjang, saudara. Dia sudah tidak sadar keluar rumah itu dengan pakaian telanjang sambil ketawa-ketawa sendiri, sambil berkata-kata sendiri. Lihat, orang kalau nggak punya kehidupan roh yang menyala-nyala, orang akan semakin mudah untuk depresi, semakin mudah untuk saudara hari-hari ini pergi ke rumah sakit jiwa beneran. Saudara akan kena kanker dan sebagainya. Makanya malam ini 3 hal. Jangan padamkan rohmu di masa sukar. Yang pertama, jangan mencintai dunia lebih dari Tuhan. Yang kedua, fokus yang tidak kelihatan. Ya, yang tidak kelihatan itu nilainya kekal. Yang ketiga, andalkan kekuatan Tuhan. Kalau kita bisa melakukan 3 hal ini, percayalah, hidup kita pasti di tengah masa yang sulit, roh kita akan menyala-nyala. Nah, kita buka satu persatu. Ya, bagaimana jangan mencintai dunia lebih dari Tuhan. Saya tuh baru ngeh kalau ternyata kalau kita hari ini punya keinginan 3 ini, berarti kita ini mencintai dunia. Nah, kita baca di 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Ya, kita percaya hari ini lihat Bu siapa tadi, Bu? Kok bukan Mike ya? Bu Meki. Siapa tadi? Meki. Ya, Bu Meki ya. Saudara lihat ya, Bu Meki dalam perjalanan hidupnya hari ini. Kalau dia tidak punya roh menyala-nyala, mungkin penawaran banyak. Ya, mungkin saya melihat ada seorang ibu juga karena dia hari ini setia sama Tuhan Yesus seperti kesaksian Bu Indri. Ya, pengerja kita di Malang yang sudah meninggal, yang YouTube-nya viral sampai 900.000. Itu luar biasa loh, saudara. Saudara ikut Kristus bayar harganya mahal ya. Dia waktu bayar harga mengikut Kristus, semua keluarga tidak setuju. Bahkan ketika dia mengikut Kristus bukan keadaannya tambah mudah, yaitu apa saudara? Anak meninggal, suami meninggal, dia kena kanker dan sekarang dia meninggal. Sebelum detik-detik meninggal ya, itu kayak ada penawaran, sudahlah kamu kembali. Karena kalau kamu tidak kembali ya, karena kamu ini murtad, dianggap murtad. Tapi yang membuat kita salut dengan yang kesaksian ini Bu Indri ini. Saudara tahu detik-detik terakhir sebelum dia meninggal, dia tetap berkata gini, "Aku tetap percaya kepada Tuhan Yesus." Wow, itu luar biasa saudara ya. Hari ini kita percaya orang ikut Kristus itu memang tidak mudah karena memang mengikut Kristus saya sudah ulang-ulang jalannya sempit sesak, pikul salib sangkal diri setiap hari, bercucuran air mata berjalan majunya. Saudara jangan lihat fakta hari ini, yang dilihat memang cucuran air mata tapi akhirnya kemenangan. Saudara jalan sempit tapi itu jalan kehidupan. Pikul salib memang tidak enak tapi itu kemuliaan selamanya. Daripada kita hari ini mau bersenang-senang dulu ikut cara dunia yang terlihat enak sesaat, tapi itu tidak menyatakan kemuliaan, kebahagiaan kekal, tapi kehancuran selama-lamanya. Saudara pilih mana? Yuk kita lihat bagaimana jangan mencintai, kita baca ya 1 Yohanes 15 ayat 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi kalau saudara mengasihi dunia, ya, kalau saudara lebih cinta dunia daripada Tuhan, maka kasih Bapa itu tidak ada di dalam diri kita. Kira-kira kalau kasih Bapa tidak ada di dalam diri kita
kita ini akan memadamkan roh, saudara. Bagaimana hidup tanpa kasih Bapa ada di dalam diri kita? Kita hanya mencintai diri kita sendiri, kita mencintai uang, segalanya, harga diri kita lebih daripada Tuhan. Ya, makanya banyak orang yang hari ini kenapa bisa saling membunuh. Lihat, ngeri saudara, anak bisa memenjarakan orang tua, ya, keluarga merebutkan warisan. Ini cuman berbicara, semua itu keinginan mencintai dunia lebih dari Tuhan. Coba kalau kita hari ini punya roh yang menyala-nyala, kita mencintai Tuhan, kira-kira kalau sampai misalnya orang tua rela hari ini tidak adil dalam membagi warisan. Saya itu pernah loh konselingi seorang ibu yang nangis, Bu, saya sudah rela karena saya ini anak perempuan, Bu. Saya dipaksa oleh mama saya waktu papa meninggal. Semua hak saya itu diberikan sama koko kakak saya laki. Karena orang Chinese itu selalu yang dicintai mama itu anak laki. Jadi mama itu paksa saya untuk melepaskan hak waris saya yang sudah diberikan papa. Dia bilang gini, kamu kan sudah menikah. Paling enggak kamu kan nanti bisa berlindung sama suamimu. Tapi kalau kokomu kan kasihan. Dia kan enggak mungkin dompleng sama istrinya. Daripada seperti itu, relakan hakmu. Percayalah nanti kamu pasti dapat berkat yang melimpah. Bu, benar Bu, saya hari itu merelakan hak saya dipaksa oleh mama tanda tangan hak waris untuk diserahkan sama koko saya. Saya rela Bu, tapi Tuhan yang enggak rela. Benar khotbah Ibu. Ibu tahu hari ini saya diberkati sama suami, kerjaan melimpah-limpah. Sementara koko yang memang serakah Bu mengambil hak saya. Kelihatannya dapat banyak. Ternyata hari ini koko saya bangkrut Bu Eli. Ujung-ujungnya ya minta bantuan sama saya lagi. Nah, kita hari ini percaya orang yang hari ini rela. Saya percaya ibu ini bilang gini, ya saya rela, saya percaya sama Tuhan. Tuhan didik saya untuk tidak mencintai uang lebih dari segalanya. Walaupun itu hak saya tidak mempertahankan. Nah, itu salah satu ciri. Lihat apa yang dikatakan ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, mata, dan keangkuhan hidup, itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ternyata kalau kita mencintai keinginan daging, mata, dan keangkuhan hidup, berarti kita mencintai dunia lebih daripada Tuhan. Contohnya gimana Bu Eli? Misal, saudara malam ini sebelum ikut Zoom, ada penawaran, ayo nonton, ada film yang bagus. Ya, keinginan mata, kepingin lihat film yang bagus. Kira-kira saudara pilih mana? Kalau pilihannya saudara ikut nonton, berarti saudara mencintai dunia lebih dari Tuhan. Firman jelas berkata, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara pilih mana? Saudara ngerti firman kan malam ini? Saudara memperjuangkan kehendak Allah atau kehendaknya daging. Kalau pilihanmu kehendak daging, maka saudara sedang dalam perjalanan dilenyapkan. Tapi kalau saudara berjuang dengan kehendak Allah, maka saudara akan tetap hidup selama-lamanya. Kalau kita hari ini mau membuat roh kita menyala-nyala, pastikan kita mulai menyalipkan keinginan daging, mata, keangkuhan hidup. Misal kalau hari Minggu mau ibadah, ya, ada teman ngajak gini, yuk aku ajak makan restoran yang baru buka. Hauce, enak, aku bayari, mahal, ayo, jujur. Kalau kita punya roh yang menyala-nyala, pilihannya siapa? Kehendak Allah pasti bilang gini, ibadah dulu, pulang ibadah, baru makan. Tapi yang namanya keinginan daging bilang gini, ya sudahlah,
Hari Minggu kan bukan ini aja. Minggu depan kan masih ada hari Minggu. Atau nanti bisa lihat YouTube. Jujur, kita bisa dibedakan. Tuhan bisa menilai. Orang yang punya roh menyala-nyala, prioritasnya jelas. Kehendak Allah, mencintai Tuhan lebih dari dunia. Kalau pilihannya prioritas, yaitu kita tetap memilih untuk tidak makan, untuk nggak lihat bioskop sekalipun itu baik, tapi lebih memilih untuk prioritas bagaimana melakukan yang benar, maka itulah salah satu tanda mencintai Tuhan lebih dari dunia. Mungkin keangkuhan hidup. Hari ini siapa yang mempertahankan harga diri, tidak mau berkata maaf. Itu bukan kehendak Allah. Orang yang punya roh menyala-nyala, pasti hari ini salah tidak salah, mau disalahkan, mereka tetap akan mudah untuk berkata maaf karena hari ini mereka sadar keangkuhan hidupnya, kesombongannya, siapa aku, siapa lu, siapa gua. Di situ semuanya sedang dilenyapkan. Orang yang mencintai diri, harga diri, itu jelas. Hari ini orang ini mencintai dunia lebih dari Tuhan. 3 keinginan ini berasal dari dunia. Makanya jangan mencintai keinginan daging mata, keangkuhan hidup lebih dari kehendak Allah. Setiap kali Tuhan berkata, nak, ampuni. Itu keinginan daging bilang gini, tidak bisa Tuhan. Aku mau marah. Tiap kali Tuhan pasti datang. Roh yang menyala-nyala selalu menyalibkan dagingnya. Mereka tidak akan berkata gini, ya sudah Tuhan. Kalau aku tidak boleh marah, aku berhenti marah. Tuhan, aku disakiti. Kalau memang aku tidak boleh sakit hati, aku akan punya hati mengampuni. Itu salah satu bentuk keinginan roh yang mulai saudara bangun, bukan daging yang menyala-nyala. Hari ini pastikan 3 keinginan ini saudara sudah buang semuanya malam ini, supaya kita dilatih Tuhan punya roh yang menyala-nyala. Amin. Yang kedua, fokus yang tidak kelihatan. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Satu pembahasan lagi kita selesai. Ya, saudara boleh tanya jawab. 2 Korintus 4 ayat 16-18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara percaya, jangan pernah padamkan roh hanya karena yang dikejar lahiriah. Ya, banyak orang hari-hari ini tawar hati, marah sama Tuhan. Waktu proses terjadi, tujuan Tuhan itu apa? Supaya yang dipercantik batinia, yang tidak kelihatan. Bukan yang kelihatan. Saudara hari ini percayalah, saudara ngalami proses apapun, kehilangan, kerugian, kesakitan. Itu tujuannya Tuhan lagi memperbaharui yang tidak kelihatan, yaitu manusia batinnya. Mulai belajar rendah hati, lemah lembut, sabar, itu batinia saudara. Yang sedang diperbaharui 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Pastikan hari ini jangan padamkan roh, karena saudara hari ini mengejar sesuatu, yaitu apa yang dilihat, penderitaan terus, sakit-sakit. Tapi saudara tahu, apa yang Tuhan sudah sediakan di balik penderitaan itu? Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Yang dikejar, yang dilihat, bukan fokus dengan penderitaannya, tapi kemuliaannya. Ya, contoh yang gampang, saudara. Mungkin saudara berpikir gini, kok enak ya orang itu sakit cuman bisul. Saya kok rasanya hari-hari ini dapat sakit, kok kanker. Ya, ada seorang ibu yang konseling sama saya, dia itu sudah dinyatakan sembuh dari kanker. Waktu itu dia sudah
kesaksian juga. Dia bilang gini, Bu, Tuhan tuh luar biasa. Saya didiagnosa kanker stadium 3 dan saya sembuh. Barusan saya sudah PET scan, semua hasilnya clear, ya. Dia sudah mengomong betapa dahsyatnya Tuhan. Tapi tiba-tiba 2 bulan kemudian dia kerasa kok ada yang nggak enak di bagian perutnya, ya. Dan ketika dia cek, ternyata saudara tahu apa yang dialami. Kankernya mulai terlihat titik dan kanker ini mulai menjalar dan stadiumnya sudah ganas. Lihat ya. Hari itu ketika dia terima berita itu, pucat dia. Dia tanya gini, kenapa ya kok ikut Tuhan itu dibuat kaget-kaget, Bu Eli? 2 bulan ada berita sukacita sampai senangnya luar biasa. Tiba-tiba Bu Eli, enggak ada angin. Saya juga enggak makan aneh-aneh. Saya juga tetap jaga kesehatan. Saya juga hari itu tidur. Saya tanya, kamu apa kecapean? Enggak Bu Eli. Saya ketika sudah dinyatakan sembuh, saya itu di rumah. Banyak istirahat, makan sehat. Saya berusaha maksimal untuk menjaga kondisi tubuh saya. Kenapa Bu Eli? 2 bulan tiba-tiba ada satu titik dan ketika itu dicek itu adalah kanker yang menjalar, ya apa namanya, metafase apa gitu, kanker. Kalau saya enggak ngerti bahasa kedokteran, dia bilang meta apa gitu ya. Dan di situ dia kaget, ternyata yang menyebar ini tumor bibit yang ganas. Yang kapan lalu enggak ganas, justru setelah bersih malah ganas. Coba saudara. Dan saya cuma bilang gini, sudah, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita percaya, sudah ndak usah mikiri yang ganas-ganas. Mikiri yang sesuatu kemuliaan aja. Nanti kalau disembuhkan, pasti ada sesuatu yang heboh yang Tuhan akan nyatakan. Ndak usah mikir beratnya penderitaan hidup. Firman Tuhan jelas berkata, ada kemuliaan yang melebihi segala-galanya di balik besarnya penderitaan kami. Artinya ndak usah lihat penderitaanmu, tapi fokus. Ngomong aja sama Tuhan. Tuhan, penderitaanku memang tambah berat. Tapi Tuhan, yang aku percaya, kemuliaannya luar biasa. Aku akan lihat bagaimana Tuhan akan menyatakan kuasanya hebat atas kehidupan kanker di dalam tubuhku ini. Malam ini kita harus lakukan profetik, saudara. Jangan gampang ketika iblis mengintimidasi, rohmu dimatikan, dagingmu yang mulai muncul. Sehingga saudara mulai takut, khawatir, ya, sakit hati, cemas, marah sama Tuhan. Itu daging yang mulai muncul. Selama kita dengar penderitaan dilempar oleh iblis, maka kita harus mengatakan di depan iblis, iblis, memang penderitaanku hari ini beban beratnya ditambah, gak apa-apa. Yang pasti Tuhan yang hidup akan menyatakan kemuliaannya luar biasa. Sehingga ketika saudara berkata kemuliaan, kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan segera terjadi. Di situ tanpa saudara sadari, rohmu sedang hari ini dibuat menyala-nyala. Dan ketika rohmu menyala-nyala, maka Tuhan juga akan memulihkan hidupmu, menyala-nyala juga. Kira-kira kalau roh menyala, Tuhan tuh juga menyala-nyala, enggak? Lihat hidup anak-anak Tuhan, jelas. Tuhan tuh banyak loh, hari ini mungkin juga lihat anak-anak Tuhan gini mungkin. Ya, saya sudah bisa bayangin Tuhan di surga itu mungkin gini. Gimana? Lihat orang Kristen sejak lahir, tapi dagingnya yang menyala-nyala. Sementara seperti Ibu Meke, ya, siapa? Lupa saya ini pikiran kalau sudah ikut ama saya lupa. Ibu Meki yang baru terima Tuhan Yesus. Rohnya menyala-nyala, saudara. Tiap kali rohmu yang menyala-nyala itu menarik kuasa Tuhan turun. Kenapa? Karena kita senyawa. Apa namanya? Klop passwordnya.
Tuhan itu kan roh. Nah, kalau kita roh, kita ini lock passwordnya. Jadi kita sedang menarik kuasa Tuhan turun. Lah kalau saudara stres, saudara takut diperbesar, kita ini dagingnya yang menyala-nyala, nanti passwordnya ndak lock. Sehingga saudara ndak punya kekuatan. Loh, gimana narik kuasa Tuhan turun? Lah wong ini daging. Yang ditarik daging itu kuasa iblis. Saudara makin diintimidasi iblis, makin dijerat sama iblis untuk dicuri, dibunuh, dibinasakan. Lihat ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu cuma apa, saudara? Sementara. Sedang yang tidak kelihatan nilainya kekal. 3 hal. Yuk kita lihat apa yang perlu dilakukan ketika kita tidak memadamkan roh. Supaya menyala-nyala, yang pertama kejar bangun manusia batinia, bukan lahiria. Yang kedua, kejar kemuliaan Tuhan yang besar dengan rela menderita. Penderitaanmu, Alkitab cuman berkata biasa-biasa saja. Jangan suka membesar-besarkan masalah. Kalau firman Tuhan berkata biasa-biasa, jangan bilang enggak kuat mau mati. Itu semua datangnya dari iblis. Tuhan selalu berkata penderitaanmu biasa-biasa, kemuliaannya yang besar. Jadi tidak ada orang yang hari ini putus asa. Pastikan kejar kemuliaan Tuhan yang besar dengan rela menderita. Yang ketiga, kejar nilai kekal, bukan sementara. Hari ini pastikan kalau kita fokus yang tidak kelihatan, karena yang tidak kelihatan itu batinia, kemuliaan Tuhan dan sesuatu yang bernilai kekal. Itu semua tidak kelihatan, saudara. Tapi itu akan kita raih ketika kita punya roh yang menyala-nyala. Pastikan malam ini, saudara, kalau punya roh menyala-nyala, ingat passwordnya cocok, kita senyawa, sejalan sama Tuhan, tarik kuasa Tuhan turun. Malam ini ketika roh kita menyala-nyala, tanpa kita sadari, manusia batinia kita diperbaharui dari hari ke hari, kita akan menyatakan kemuliaan Tuhan yang besar, kita akan melihat bagaimana nilai kekekalan yang akan kita nikmati nanti, itu secara luar biasa. Amin. Yang terakhir, bagaimana andalkan kekuatan Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9. Ayat ini terakhir kita selesai ya. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari siapa, saudara? Tuhan. Hari ini tidak ada orang yang menyerah, tidak ada orang yang bilang tidak kuat. Senyatanya kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan ada di pihak saudara itu bukan hanya besar, tapi melimpah-limpah. Yang berikutnya, ayat ke-8, yuk kita baca. Dalam segala hal kami ditindas. Lihat ya, hari ini banyak orang yang ditindas pasangan, ditindas keuangan, namun tidak terjepit. Orang yang punya roh menyala-nyala, pastikan ditindas tidak akan pernah terjepit, saudara. Kenapa? Karena ketika kita punya roh yang menyala-nyala, kita mempercayai Tuhan, Tuhan yang akan melepaskan saudara dari segala bentuk penindasan. Berikutnya, kami habis akal namun tidak putus asa. Berapa banyak orang yang hari ini sudah bilang gini, tidak bisa mikir saya. Sudah, saya pernah loh ngalami keadaan yang otaknya blank, tulalik ya. Tidak bisa mikir sampai on karena saking stresnya mikiri masalah. Orang tanya A, saya jawab B. Itu saya pernah alami, saudara.
benar-benar seperti orang yang hilang ingatan. Untung loh saya ini cepat berbalik. Kalau enggak jadi pasien rumah sakit jiwa, saudara. Tapi hari ini percayalah, kalau saudara sudah habis akal, ya saudara enggak akan putus asa. Kenapa? Karena antara saudara dan masalah itu ada Tuhan, ada di tengah-tengahnya yang akan menolong saudara, yang akan melindungi saudara, supaya kita hari ini tidak pernah putus asa, karena Tuhan berkata, selalu ada jalan. Itu yang selalu kita nyanyikan. Pasti dia buka jalan saat tiada jalan. Bagi Tuhan tiada yang mustahil, ya. Kita percaya setiap kali kita menyanyikan lagu-lagu ini, siapa yang paling gemetar? Iblis. Roh kita akan semakin kita hidupkan dengan kita mendengarkan kata-kata firman, kata-kata yang menguatkan iman kita. Kita tidak akan putus asa. Lihat, dalam segala hal, oh ini 9, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. 3 hal, buka PowerPoint, andalkan kekuatan Tuhan. Yang pertama, bagaimana hari ini kalau kita lagi ditindas, tidak terjepit, jangan pernah terpuruk, itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah putus asa sekalipun habis akal. Hari ini engkau ditindas, jangan pernah terpuruk, karena engkau tidak akan pernah terjepit. Yang ketiga, jangan pernah menyerah, karena kita tidak akan pernah dihempaskan. Orang yang punya roh menyala-nyala akan berkata gini, aku tidak akan terpuruk sekalipun banyak masalah menindas aku, karena Tuhan berjanji, tidak akan aku terjepit. Aku tidak akan putus asa sekalipun habis akal, karena aku percaya bahwa Tuhan itu pasti memberikan aku jalan keluar yang terbaik dengan caranya yang ajaib. Tidak perlu saya mikir caranya Tuhan. Yang ketiga, aku tidak akan pernah menyerah karena Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan aku dan tidak akan menghempaskan aku. Makanya 3 hal ini, kalau kita hari ini tidak terpuruk, tidak putus asa, tidak menyerah, tanpa saudara sadari, kita sedang membuat roh kita menyala-nyala. Tapi kalau kita hari ini terpuruk, putus asa, dan saudara menyerah, maka dagingmu yang menyala-nyala, engkau akan makin dijerat oleh iblis untuk dihancurkan. Saya sudah selesai, ya. Jadi 3 hal, hari ini jangan mencintai dunia lebih dari Tuhan. Gampang. Mulai malam ini kalau ingin roh menyala-nyala, buang keinginan daging, mata, keangkuhan hidup. Prioritas kehendak Allah. Ibadah itu kehendak Allah, ya. Mengampuni itu kehendak Allah. Mengasihi musuh itu kehendak Allah. Mengampuni tanpa syarat itu kehendak Allah. Tapi kalau mengampuni ada batasnya, sabar ada batasnya, itu kehendak dunia, kehendak daging. Yang kedua, yaitu fokus dengan yang tidak kelihatan, yaitu yang tidak kelihatan apa? Manusia batinia, kemuliaan dengan rela menderita. Yang ketiga, yaitu kejar sesuatu yang punya nilai kekal. Harta nggak punya nilai kekal, mati tidak dibawa. Gelarmu banyak, mati tidak dibawa. Tapi waktu kita mengejar gelar pahlawan iman, itulah senyatanya gelar buat kita selama-lamanya. Gelar orang benar. Saya hari ini mengejar, tidak kejar yang namanya gelar apapun, saudara. Yang saya kejar adalah gelarnya pahlawan iman, saksi Kristus, terang dan garam dunia, orang benar. Itu yang dikejar. Yang ketiga, andalkan kekuatan Tuhan. Apa, saudara? Gampang ya. Jangan terpuruk, jangan putus asa, jangan menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan sama Fran. Wow, tepuk tangan dulu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan sharing firman Tuhan dari hambanya, Ibu Gembala kita, Ibu Eli Kurniawati. Silakan buat Anda yang ingin bertanya bisa chat ya, bisa chat. Silakan yang ingin bertanya bisa langsung chat ya, pertanyaan seputar khotbah kita pada malam hari ini, khotbah yang kita dapatkan pada malam hari ini.
Silakan yang sudah siap untuk bertanya silakan chat, kemudian bisa bertanya kepada Ibu Gembala. Namun sebelumnya saya ingin tambahkan satu lagi pengumuman terlebih dahulu ya. Sebentar ya, tadi nah ada ibadah untuk yang di Makassar ya. Ibadah di Makassar. Nah, ini siapkan bejanamu Kamis 25 Juli ya. Jam 18.00 waktu Indonesia bagian tengah di Hotel Ramsey Panakukang Boulevard Blok F5 nomor 9 Makassar, dilayani oleh Ibu Gembala ya. Tadi sempat kelewatan. Silakan buat Anda yang berada di sekitaran Sulawesi Selatan ya bisa mengikuti ibadah ini hari Kamis 25 Juli jam 18 waktu Indonesia bagian tengah. Oke, baik pengumumannya. Ada Veronica nanti di sana ya yang mengurus semua acara dan ibadah di sana. Baik. Nah, ada pertanyaan apa ini di chat? Baik. Apa ini? Gimana kita mengalami TB2 apa ini? Budihan apa ini? Putus asa kayak sempat depresi, sedih karena kita nggak didapat. Ini tolong WA-nya jangan disingkat-singkat seperti ini apa ya maksudnya? Gimana kita mengalami TB2 budihan apa kesedihan maksudnya, putus asa gimana sampai depresi sedih. Nah gimana Bu kalau misalkan mengalami mungkin ya kesedihan, putus asa, depresi, sedih karena kita maju gak didapat apa ya, gimana pas kita mengalami kesedihan dan putus asa sampai depresi karena nggak dapat yang kita mau. Oke, baik. Gimana Bu? Ya, seperti yang tadi saya khotbahkan, kan memang kalau mau roh menyala-nyala itu kehendak Allah dengan kehendak kita, itu jelas prioritas pilihannya di mana. Kalau saya sudah terbiasa mendisiplin gini, misalnya saya sudah berdoa, tapi keadaan tambah buruk, ya saya selalu berkata gini, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Aku percaya di tengah keadaan, kadang-kadang kita berpikir kehendak Allah itu yang baik-baik, enggak. Kadang-kadang kehendak Allah itu sering kali melewati hal yang buruk dulu, baru kebaikannya terjadi. Melewati penderitaan yang puncak dulu, baru kemuliaannya terjadi. Nah, kita kadang tidak rela menjalani masa-masa buruk dan masa-masa penderitaan puncak. Senyatanya yang puncak-puncak itu nanti akan menyatakan kebaikan Tuhan yang lebih, ya, menyatakan kemuliaan Tuhan yang lebih. Di balik jatuh berbagai-bagai pencobaan ada kebahagiaan yang lebih. Seringkali ketika kita berdoa, kita makin ngalami pencobaannya satu datang lagi. Kita percaya, katakan aja, oh kehendak Allah untuk kebahagiaanku. Itu obat anti depresi. Dan waktu kita katakan seperti ini, roh ini akan hidup, saudara. Roh ini akan menyala-nyala, yes, aku percaya. Nah, imanmu akan semakin luar biasa. Nah, kalau tadi yang saya bilang, kalau roh kita itu menyala-nyala di tengah masa yang sulit, maka kita ini sedang menarik kuasa roh Allah itu bekerja. Tangkap ya, seringkali kedagingan kita tidak bisa bekerja untuk menarik roh Allah bekerja. Kenapa? Karena daging dan roh itu jelas antara gelap dan terang nggak bisa dipersatukan, nggak bisa mereka untuk bersinergi. Tapi kalau kita roh, walaupun keadaanmu bonyok, saya selalu berkata, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Apa yang aku alami tambah buruk di pemandangan Tuhan sudah dipersiapkan kebaikannya yang luar biasa. Itu terbiasa diperkatakan. Kalau itu terjadi, saudara tetap punya roh menyala-nyala, tenang aja.
Wow, lihat terobosan itu luar biasa. Saya melihat satu pintu membuka banyak pintu sejak saya mulai praktek itu, saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Walaupun kehendak saudara belum dijawab, bukankah Tuhan berkata, bukankah jauh lebih mulia menyelesaikan kehendak Allah daripada kehendak kita yang dalam perjalanan dilenyapkan. Kalau kehendak Allah, hidup selama-lamanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sudah dijawab. Ada pertanyaan berikutnya ya. Shalom Ibu Eli, apakah doa kita masih tetap didengar Tuhan jika kondisi hati kita sedang putus asa? Jadi tetap berdoa tapi putus asa gitu ya. Berdoa karena tidak ada lagi yang bisa kita andalkan kecuali Tuhan. Gimana Bu? Apakah doa kita masih tetap didengar dengan posisi kita putus asa? Ya, pasti dengar sih pasti Tuhan menyediakan. Tapi jawabannya itu kan kalau didengar pasti. Tapi kan kita perlu jawabannya. Ya, kalau didengar pasti didengar. Yang saya percaya gini di ayat yang kalau nggak salah di 1 Petrus ya. Janganlah hendaklah kamu khawatir akan apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Nah itu, ngerti ya? Jadi kalau kita doanya itu bukan dengan rasa percaya, kita dengan khawatir, berarti kita juga bukan doa orang benar yang besar kuasanya. Tapi kalau kita berdoanya gini, Tuhan terima kasih buat keadaan yang baik. Walaupun keadaanmu tidak baik, itu iman. Itu sedang mendeklarasikan rasa percaya saudara sama Tuhan di balik buruknya keuangan. Mungkin hari ini keuanganmu hancur. Saudara tidak perlu berdoa minta-minta terus. Karena orang minta itu seperti bersungut-sungut dan tidak mempercayai Tuhan. Sikap orang yang percaya sama Tuhan itu langsung bilang gini, Tuhan terima kasih. Apa yang aku alami ini tidak mengubah keputusanmu. Aku tetap percaya bahwa hari ini keuanganku baik-baik. Aku bersyukur buat keuangan yang diberkati Tuhan karena memang kehendakmu untuk memberkati aku. Nggak mungkin Tuhan punya kehendak untuk membuat saudara buntung. Tapi dalam perjalanannya Tuhan selalu memberikan saya keberhasilan. Itu aja yang diucapkan. Kalau itu yang diucapkan, wah jelas. Roh menyala-nyala akan menarik roh Allah bekerja. Ya, ingat itu jadi rema saudara. Tiap kali daging menyala-nyala, khawatir diperbesar, takut diperbesar, tidak akan tarik kuasa Tuhan turun. Tapi waktu percaya dinyalakan, ya percaya, pokoknya tidak lihat fakta, biar fakta mau apa, aku percaya, itu akan tarik kuasa Tuhan bekerja secara luar biasa. Seringkali doa kita itu tidak melihat terobosan yang besar, itu karena saudara sendiri yang menghambat menarik kuasa Tuhan. Malam ini kita mengerti tip ini, praktek. Siapapun yang mendengar firman ini, praktek. Jangan sampai daging yang menyala-nyala. Selama daging yang dominan, roh Allah tidak akan bekerja. Tidak akan daging bisa tarik roh Allah. Tapi kalau roh yang dominan, roh Allah itu pasti akan kita tarik untuk menyatakan kuasanya. Itu aja ya. Hari-hari ini kita butuh roh Allah bekerja. Kalau kita butuh roh Allah bekerja, pastikan jangan pernah padamkan roh. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ya sudah dijawab lagi. Nah ini ada pertanyaan, ya ada, ini pernah ditanyakan sebelumnya juga beberapa waktu yang lalu. Tentang kutuk perceraian, apakah itu yang kena itu yang menceraikan atau yang diceraikan atau kedua-duanya? Terus bagaimana harus memutus kutuk perceraian? Apakah memang ada Bu kutuk perceraian itu? Sebenarnya berulang kali saya bicara kutuk perceraian itu tidak ada ya. Itu cuman keputusan. Orang bercerai itu keputusan, saudara. Ya, orang bercerai itu kan tidak langsung tiba-tiba, kena cerai gitu, enggak kan? Kita masih diberi hikmat akal budi untuk mau memutuskan cerai atau enggak. Ya, buat ibu-ibu yang sudah diceraikan sepihak, karena banyak ibu-ibu yang konseling sama saya, Bu, saya diceraikan sepihak, tidak apa-apa, itu tidak berlaku. Tenang aja, itu surat palsu, ya, tidak sah. Karena cheating, karena pakai trik
yang membuat bisa dibeli suratnya. Kira-kira sah enggak di mata Tuhan enggak? Jadi gimana respon ibu-ibu? Saya bilang, Bu, responnya tetap diam, walaupun sudah ada surat cerai, ibu jangan kawin lagi, ya. Kenapa, Bu? Kan sudah diceraikan. Itu palsu, enggak sah, bukan dari Tuhan. Berarti jangan sampai kita terima surat itu, terus kita bebas milih kembali sama pacar lama. Ya, walaupun pacar lamamu sudah jadi duda COVID, Bu Elia, sekalipun duda COVID, duda apapun, duda keren, buren, semuanya yang namanya kita menikah lagi. Saya selalu jelaskan, ibu-ibu jelas ya sekali lagi. Saya diingatkan Tuhan gini, waktu kita bertahan dengan pernikahan sampai maut memisahkan, maka listnya anak-anak kita tetap ditulis Tuhan keturunan orang benar. Itu sudah dipersiapkan banyak hal, ya. Tuhan punya list loh buat keturunan orang benar spesial. Tapi begitu kita cerai, langsung dihapus sama Tuhan. Nama 3 anak saya misalnya, Jennifer, Christopher, Nyoto, ya. Sharon gitu. Terus ini cerai, misalnya saya mengambil langkah untuk menikah lagi. Langsung sama Tuhan dihapus keturunan orang berzina. Jelas geser. Listnya dari keturunan orang benar, keturunan orang zina, jelas. Listnya pasti berbeda. Itu aja. Makanya kenapa saya nggak pernah mau berkeinginan untuk dalam keadaan apapun cerai, atau saya berpikir untuk kawin lagi dan sebagainya. Enggak. Saya mempertahankan list ini, keturunan orang benar, jangan sampai dihapus gara-gara kita melanggar firman. Jadi keturunan orang berzina, jelas. Hak-hak anak-anakmu itu jelas beda nanti. Tenang aja, Bu, diceraikan sepihak, tetap bertahan. Kalau kemenangannya selesai sampai maut, makanya saya selalu bilang ya, orang yang bisa menyelesaikan pertandingan pernikahan sampai maut memisahkan, itu keturunannya itu pasti hebat. Ya, jadi jangan takut. Yang penting jangan pernah mau kawin lagi. Bertahan aja sampai nanti kalau sudah maut baru kita boleh menikah. Menikahnya pun tidak boleh dengan suami yang cerai hidup, tetap cerai yang sama-sama meninggal. Itu aja ya. Jadi tidak ada kutuk, cerai itu keputusan karena itu banyak pertimbangannya. Orang digugat cerai aja nggak sekali ditok hakim loh. Hakim masih menganalisa alasannya, bukti-buktinya, ya kan, saksi-saksinya. Itu masih terus dianalisa. Makanya perceraian itu bukan kutuk, tapi lebih cenderung kepada keputusan yang salah, yang fatal. Mencoret keturunan orang benar jadi keturunan orang berzina. Itu fatal loh saudara ya. Jangan anggap sepele dengan yang namanya pernikahan. Makanya Ibrani 13 ayat 4 berkata apa? Hendaklah kamu semua hormat terhadap perkawinan. Itu. Karena orang pezina akan dihukum Allah. Nah itu enggak enaknya ya. Daripada terima hukuman, lebih baik terima berkat, berkat, berkat. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus. Iya, nyambung tadi dengan yang barusan Ibu sampaikan. Ada pertanyaan nih, kalau sama yang masih bujang Ibu Eli, tadi kan sama duda nggak boleh, sama aja lah ya. Sama aja nggak bisa kalau cerainya cerai hidup begitu ya. Saya jawab aja dengan singkat. Baik ya, ini bagaimana cara menanamkan di dalam hati untuk tidak berprasangka buruk sama Tuhan saat keadaan tidak baik. Gimana Bu? Ya, kita harus yakin loh Tuhan itu kan selalu baik, walaupun kenyataan hidup tidak baik. Tidak mungkin Tuhan itu bisa mengubah sifatnya. Tuhan aja setia menepati janjinya. Terus buruknya Tuhan itu di mana coba? Tuhan panjang sabar, Tuhan berlimpah kasih setianya, kasihnya setinggi langit dari bumi, demikian tingginya besarnya kasih setia Tuhan buat kita manusia berdosa. Coba saudara mau curiga sama Tuhan itu di mana sisi yang bisa mengatakan bahwa Tuhan itu tidak baik saat faktamu tidak baik? Nah itu. Kalau kita berkata, ya saya mengalami kelemahan-kelemahan terus, ya kita kan tahu bahwa di saat kelemahan kita melihat kuasa Tuhan sempurna. Coba, tidak baiknya Tuhan di mana? Saudara mungkin melihat keadaan yang sulit, Daud berkata, justru waktu kesesakan, keajaiban itu terjadi. Ya,
Jadi saudara, hari ini tidak ada yang namanya orang curiga sama Tuhan walaupun engkau tidak dijawab doamu sampai hari ini. Itu karena kita perlu juga koreksi diri atau kita hari ini rela untuk, ya, saya itu dapat gambaran ini yang akan saya khotbahkan mungkin kalau nggak salah besok lusa, ya. Mohon maaf juga YouTube seminggu ini ada maintenance, ya. Jadi sampai Selasa saudara kalau mau lihat khotbah saya yang live itu lihat di IG, ya. Itu mungkin nanti ada pengumumannya, ya. Sampai seminggu ini minta bantuan dukungan doa kita semua supaya YouTube nanti Selasa bisa segera beroperasi kembali supaya kita bisa dengar firman, ya. Saya juga sedih karena banyak orang-orang ini kalau YouTube terlambat, orang tuh pasti DM ke saya. Bu, kok enggak ada khotbah? Bu, kok enggak ada khotbah, ya? Jujur, saya itu juga capek, saudara. Kayak hari ini tadi pagi pesawat jam 7, kok ibadah, pulang masih konseling, masih melayat mertua, masih pulang ini belum mandi loh, saudara. Capek enggak? Capek. Tapi yang saya pikirkan hari ini cuma jiwa-jiwa. Makanya begitu YouTube itu enggak bisa diposting, sedih enggak? Pingin nangis. Tapi ya sudahlah, biar saya serahkan sudah sama Tuhan, ya. Bantu doa supaya YouTube ini lancar. Ya, tadi pertanyaannya mana ya? Kok saya lupa tadi Fran jadinya. Apa tadi Fran Ya itu yang pertanyaannya? menanamkan itu loh supaya tidak berprasangka buruk itu tadi. Nah, ya itu tadi, ya. Jangan pernah prasangka buruk, Tuhan itu tetap baik, sudah katakan, ya. Saudara enggak ada loh lihat sifat Tuhan yang buruk kalau saudara lihat di dalam firman Tuhan. Semuanya itu baik, ya. Dalam keadaan apapun Tuhan itu tetap baik. Jadi pastikan di tengah keadaan yang sulit, saudara tetap berkata, Tuhan, Engkau tetap mendatangkan kebaikan di balik keburukanku. Itu aja, ya. Tuhan itu tetap besar kasih setia, anugerahnya tidak pernah habis-habisnya buat setiap kita. Apalagi yang paling baik, Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan saudara. Waduh, itu keren loh saudara. Ibrani 13 ayat 5 itu ayat yang keren. Tidak pernah sekali-kali, ya, Tuhan meninggalkan orang benar, membiarkan orang benar. Tidak pernah sekali-kali aku melihat keturunan orang benar itu meminta-minta. Coba saudara pikir Tuhan itu jeleknya di mana sih? Tidak ada. Makanya jangan pernah diintimidasi iblis. Iblis itu selalu memunculkan dagingmu supaya benci sama Tuhan. Supaya saudara keluar dari jalannya Tuhan. Supaya saudara dicuri, dibunuh, dibinasakan. Tapi kalau kita tetap berjalan di jalannya Tuhan, kita tetap dalam proteksi, anugerah, pagernya Tuhan, pasti aman. Itu aja, ya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, ini ada yang bertanya lagi. Ini pertanyaan yang juga sering ditanyakan ya. Tentang kutuk keturunan ini loh. Nah, memutuskan mata rantai dosa keturunan atau dosa keturunan, sorry bukan kutuk keturunan. Supaya anak kita itu nggak kena, itu gimana cara memutuskan mata rantainya, Bu? Ya, itu yang saya pelajari, ya. Setiap hal yang buruk dilakukan orang tua, sebenarnya kalau anak itu bisa meniru, itu sebenarnya bukan kutuk, tapi karena mereka belajar keteladanan. Makanya sekali lagi saya jelaskan berulang kali, seorang ibu, ya, kalau tongkat imam sebagai seorang papa sudah tidak berfungsi, pastikan tongkat imam ini sama Tuhan diberikan sama seorang istri yang penolong. Jadi mulai hari ini, seorang istri jangan sampai memberi keteladanan yang salah. Kalau seorang istri itu bisa berdiri teguh dengan tiang dalam rumah tangganya yang hampir ambruk, tidak akan ambruk, tapi justru nanti satu orang pulih, seisi rumah ini pasti pulih. Kenapa? Karena ada seorang istri yang berani bayar harga menjadikan apa? Keteladanan Kristus di dalam rumah tangganya itu akan dikopi. Saya mengucap syukur ya, karena saya juga dengar dari pembantu saya yang bercerita gini. Saya itu punya anak yang pertama yang menikah ini, anak ini manja, ya, cenderung susah untuk dikalahkan. Pokoknya pendapat dia itu selalu, ya, termasuk waktu menikah. Saya itu punya ketakutan gini, aduh Tuhan, anak saya ini kan istri harus tunduk. Tapi kalau dibilang, nah kamu ini jangan kalau sama
pacar sama suami, ya kalau nanti menikah kamu harus tunduk, harus belajar jadi seorang istri itu nggak boleh berani loh ya sama suami. Tapi tiap kali saya ngomong mereka bilang gini, anak saya yang besar, "Ma, nggak bisa mah, kalau kita tunduk-tunduk nanti jadi keset." Nah ini pemikiran dunia. Ya kadang-kadang kita perlu, kalau nggak salah ya kita perlu untuk berargumentasi ya sudah. Kalau itu jadi pemikiran, apalagi anak zaman now, anak sekolah di Amerika ya, dengan zaman yang mulai maju itu pemikiran mereka walaupun mengerti firman kadang-kadang sulit gitu ya. Tapi ketika saya memberikan keteladanan yang paling kaget Mbak saya bilang gini, heran ya, dia bilang Noni ini sekarang sama suaminya itu tunduk bisu bener-bener. Nah saudara lihat ya, kita ini memberi keteladanan itu yang membuat yang seharusnya yang buruk terjadi itu akan dilewati dengan karakter Kristus karena ada seorang yang berani bayar harga keteladanan karakter Kristus. Itu aja ya. Jadi jangan takut dengan kutuk keturunan yang nanti takut anak-anak akan meniru. Enggak. Kalau ibu tetap memiliki karakter Kristus, janji Tuhan satu orang pulih, maka seisi rumah nanti akan pulih juga. Ya, itu aja. Iya, ini ada pertanyaan cukup bagus, tadi sudah dijawab ya pertanyaan yang tadi, sekarang ada pertanyaan yang ini rohnya pengen menyala-nyala, rajin doanya, tapi kalau udah sekali aja nggak doa, besoknya kok jadi males ya. Gimana ya Bu supaya menjaga itu, supaya tetap menyala-nyala? Iya itu tadi, makanya saya bilang roh itu kalau tidak dikasih makan, ya mati gitu ya. Jadi usahakan untuk memberikan roh itu tetap firman ya. Roh itu, ya itu tadi mengalahkan keinginan daging mata keangkuhan hidup coba. Bagaimana? Hanya dengan firman Tuhan. Ya, tidak ada lain. Fokus dengan yang namanya kemuliaan semua itu kalau kita benar-benar hidup di dalam keintiman, baca firman intim ya, baca firman juga, doa juga intim. Saya jujur, saya bisa jadi orang hari ini, jadi hamba Tuhan. Kalau enggak punya kehidupan baca firman, lepas aja, lepas tangan, wow, hancur hidup saya. Sudah enggak mungkin bisa kuat. Enggak ada orang yang hari ini ya, seorang hamba Tuhan aja, enggak ada yang kebal dosa, enggak ada yang kebal hari ini. Kalau kita enggak baca firman, rohmu enggak menyala-nyala, pasti daging yang nanti akan muncul. Makanya gunanya firman itu neken daging. Ya, itu gunanya. Karena kayak kali rohmu itu kenyang, dagingmu ini akan ditekan sama roh. Roh akan kendalikan daging. Tapi kalau saudara tidak pernah baca firman, yang didengar cuma berita dunia, ya gosip, drakor. Nah ini drama Korea, ibu-ibu lihat sinetron yang lagi in sekarang. Saya tuh tidak pernah lihat TV apa. Harimaumu adalah iparmu ya, apa salah itu saya dengar. Sekarang ibu-ibu lagi gencar, harimaumu adalah iparmu ya, apa benar ya, siapa yang bisa koreksi. Saya sampai dengar itu film apa, terus ada ibu bilang gini, kamu nonton ini loh. Waktu saya dengar ngomong sama temannya, ini lagi trending, bagus, harimaumu adalah iparmu. Saya itu sampai penasaran mau tanya siapa yang sudah lihat sinetron ini, tolong diceritain, saya mau buat judul khotbah ini, harimaumu adalah iparmu. Saya pengen buat judul khotbah ini, seperti dulu layangan putus itu ya. Kalau ada yang sudah dengar sinetron ini boleh cerita ke saya, supaya saya bisa buat khotbah itu nanti ya. Tuhan Yesus memberkati, makanya roh harus dimakan, dimakani firman. Dengar Zoom ini aja saudara sudah membangkitkan roh ya, matikan daging. Supaya keinginan daging mata keangkuhan hidup, cinta Tuhan lebih dari daging mulai dihidupkan, itu aja. Apa tadi baca? Ipar. Ipar adalah maut, itu film di bioskop itu, Ipar adalah maut. Enggak tahu. Oke. Ipar adalah maut ya. Wah, ngeri juga ya. Oke. Baik, nah ini ada pertanyaan tentang apa bedanya kelemahan dengan karakter. Kadangkala kita ngelihat bisa memaklumi kelemahan orang itu ternyata karakternya memang seperti itu gitu ya. Nah itu gimana Bu? Apakah yang kelemahan itu atau karakter, apa perbedaannya seperti apa? Sebenarnya karakter itu juga kelemahan kita ya. Misalnya kita punya karakter suka marah, ya itu kelemahan kita ya. Dikit-dikit disinggung kita langsung
tampar pipi orang. Nah itu ya, itu kelemahan kita bisa jadi karakter kita. Jadi menurut saya kalau kita ini diperbaharui dengan firman, yaitu batinia. Memang orang marah itu tidak bisa cepat, tapi kan dari hari ke hari semakin berkurang. Saya ini orang gampang marah, tanya mama saya, saya kalau marah itu tidak pernah selesai, saudara saya ulang, saya langsung ngomong tidak selesai. Tapi hari ini saya belajar untuk hari ini batinia saya. Jadi roh amarah saya tekan, kelemahan saya mulai tekan, yang jadi karakter buruk saya mulai munculkan karakternya Kristus, yaitu tadi ya, apapun yang terjadi saya lebih memilih, sekarang Tuhan tuh kasih perbandingannya bagus. Kalau saya mulai marah, Tuhan bilang gini, mana yang lebih penting? Ya, marah atau hari ini mengampuni. Kalau pembantumu hari ini memang bodoh, kalau dia pinter, ndak ikut kerja sama kamu, dia jadi direktur. Nah, itu jelas perbandingannya seperti itu yang membuat saya mulai, oh iya. Nah, itu ngerti ya. Jadi prioritaskan. Kalau kita cinta Tuhan, kita pasti ngomong gini, mana yang lebih penting? Marah atau diam? Sakit hati atau mengampuni? Nah, itu prioritas kehendak Allah atau kehendak kita, kehendak daging kita. Itu prioritas. Kalau kita memilih untuk marah, ya berarti saudara lagi munculkan dagingnya yang menyala-nyala, rohnya ditekan. Akibatnya nanti dagingnya makin dominan, roh saudara makin lama makin hidupnya saudara hidup tidak berkenan. Nanti semua tidak menarik kuasa Tuhan turun. Pastikan kalau kita mau jadi orang yang berdampak menarik kuasa Tuhan turun, mulai hari ini latih manusia rohnya kita ya, supaya kita jadi orang yang luar biasa. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Baik, pertanyaan terakhir ya. Nah, ini pertanyaan terakhir yang sering juga ditanyakan tentang ipar dan mertua, yang sering kali perkataan-perkataan yang menyakitkan, sepertinya anak laki-lakinya tuh diambil gitu ya. Jadi bagaimana seharusnya bersikap kepada mereka? Apakah dengan membatasi pembicaraan atau menjaga jarak itu suatu yang benar atau tidak ya? Bagaimana, karena seperti itu ya. Sebenarnya normal aja kalau kita memang hidup menghadapi mertua ipar yang bawel dengan roh, kita itu tidak akan takut. Kalaupun dia sindir-sindir kita ya sudahlah, rendah hati. Oh iya, kita disindir-sindir ngomong, ya sudah, tetap dilayani baik. Tidak usah kita yang mengurangi ya, kalau memang tidak satu rumah, ya sudah, tidak usah sering ketemu. Paling enggak ya tegur sapa, kalau ada acara kirim kue. Kan itu kan paling penting, Tuhan melihat hati. Yang paling penting bukan karena intensitas kita untuk WhatsApp atau ketemu, tapi intensitas bagaimana menjaga hati setiap saat, karena Tuhan melihat hati. Kalaupun saudara ketemu setiap kali hanya untuk menunjukkan saudara baik, tapi setelah pulang rumah saudara bilang gini, kurang ajar ya, tadi aku disindir-sindir, tadi bisa singgung-singgung harga diri saya. Kurang ajar memangnya. Nah, itu jauh lebih tidak baik. Jauh lebih baik hari ini saudara tetap intensitas itu menjaga hati. Karena Tuhan itu melihat hati. Orang yang punya roh menyala-nyala, pasti jagalah hati senantiasa supaya memancarkan kehidupan Kristus. Itu aja ya. Jaga hati aja daripada intensitas ketemu, nanti malah tidak bisa jaga hati. Ya, normal aja, tidak apa-apa. Apalagi kalau satu rumah. Sapa, tidak disapa, tidak dibales, ya jangan marah ya. Tetap murah senyum. Seperti khotbah saya yang terakhir. Ya, yang namanya sukacita berlimpah, kaya kemurahan, memberi lebih, itu ujian yang paling sulit saat masa sukar. Itu tidak gampang dilakukan, tapi itu harus kita lakukan supaya ujian kita itu lulus dengan nilai yang paling luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ya terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari jemaat.
Baik, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita akan berdoa syafaat terlebih dulu yang akan dipimpin oleh Mia. Dan kemudian ditutup doa berkat dari Ibu Gembala. Silakan Mia, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kasih setia Tuhan buat masing-masing kami Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan sudah menyampaikan isi hati-Mu lewat gembala kami, Ibu Eli Tuhan. Tuhan, secara khusus kami yang ada di sini Tuhan berdoa agar Tuhan sendiri menggunakan Bu Eli lebih lagi Tuhan. Kami berdoa agar urapan Allah, kuasa dan otoritas Tuhan turun atas beliau Tuhan sebagai gembala kami Tuhan. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang menggunakan Bu Eli lebih lagi Bapa untuk menolong setiap wanita agar dapat memberkati keluarganya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa agar Engkau memberkati keluarga Bu Eli Tuhan, Pak Nyoto, anak-anak beserta seluruh cucunya Tuhan. Kami percaya Tuhan sebagai keturunan orang benar Tuhan, Engkau akan memperhatikan keluarganya Tuhan. Dan mereka akan berbahagia keturunannya Tuhan. Tuhan juga berdoa buat Mami Tuhan, biarlah belas kasih Allah Tuhan turun atas dirinya Tuhan. Biarlah juga panjang umur Tuhan, kesehatan Tuhan, dan kepekaan lebih lagi Tuhan sebagai pendoa syafaat atas kami, atas jemaat yang ada di PD Victory juga Tuhan. Tuhan pakai beliau lebih lagi Tuhan untuk mendoakan kami Tuhan, supaya kami lebih bersekutu, lebih dahsyat lagi mencari hati-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh cabang-cabang PD Victory Tuhan, mulai dari PD Victory pusat di Surabaya Tuhan, di Jakarta, Bali, Semarang Tuhan, dan cabang-cabang lain Tuhan, Makassar, Malang Tuhan, dan cabang-cabang lain lagi yang akan Engkau bukakan lagi Tuhan. Tuhan, biarlah ada kesatuan hati Tuhan, supaya kami juga segenap pengurus juga sama-sama bersepakat Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan Tuhan atas pelayanan kami Tuhan. Kami juga berdoa meminta jiwa-jiwa Tuhan, agar wanita-wanita ini Tuhan yang ada datang dalam setiap persekutuan boleh mendengarkan Tuhan kebenaran firman-Mu sehingga mereka dimenangkan Tuhan lebih lagi. Kami juga membawa seluruh jemaat PD Victory ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang menurunkan berkat atas mereka Tuhan. Biarlah Tuhan kebenaran firman yang sudah ditaburkan melalui hamba-Mu Tuhan boleh bertumbuh Tuhan dan menjadi pohon yang berbuah lebat Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Tuhan sampai detik ini menjagai bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau sendiri yang memimpin pemilihan presiden. Biarlah tangan Tuhan yang tetap menuntun Tuhan bangsa dan negara ini ke depannya Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di tangan-Mu Tuhan. Berkati para pemimpin kami Tuhan, presiden yang akan dilantik Tuhan, wakil presiden yang juga akan dilantik. Tuhan yang berperkara buat acara pelantikan besok ini Tuhan, biarlah kedamaian juga terjaga di atas negara kami Tuhan. Kami berdoa juga bagi jajaran kepemerintahan sampai ke bawah Tuhan, lurah, camat, dan di bawahnya. Biarlah tangan Tuhan turun atas mereka Tuhan, turun atas kami juga Indonesia, sebab kami percaya Indonesia ada di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah doa yang jauh dari sempurna ini boleh kami panjatkan dengan perantaraan anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan terus bekerja, kami mau Tuhan roh kami terus menyala-nyala, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mau istirahat Tuhan, kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan.